Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Jujun Sunaingsi, SPD NPD, selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendidikan menurut pendekatan fenomenologi landasan pedagogik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa dan Pratiwi dengan NIM 2101915 sebagai presentator pertama. Yang kedua ada Dona Nur Pratiwi Rafiq Ahmad dengan NIM 2102251 sebagai presentator yang ketiga. Yang ketiga ada Melisa Putri Siti Jahrani dengan NIM 2109825 sebagai presentator yang kedua. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Santi Septiani dengan NIM 2102144 sebagai moderator. Baik, yang selanjutnya lanjut pada pematerian pertama yang akan disampaikan oleh Anissa. Kepada Anissa, saya persilahkan. Fenomenologi dalam dunia pendidikan. Fenomenologi dalam dunia pendidikan adalah ilmu pendidikan yang bersifat teoristis dan bukan pedagogik yang filosofis. Pedagogik merupakan ilmu yang membahas pendidikan, yaitu pendidikan pada anak. Pedagogik sangat dibutuhkan oleh seorang guru, karena guru bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk menyampaikan atau menginformasikan pengetahuan yang ada di sekolah, melainkan memberikan tugas untuk mengembangkan kepribadian anak didiknya secara terpadu. Guru juga harus mengembangkan mental anak didiknya dan keterampilan sehingga ia mampu untuk menghadapi permasalahannya. Selanjutnya, pengertian pedagogik. Menurut Lakevold, dalam Syarifudin dan Kurniasi tahun 2008, halaman 8, pendidikan dalam arti hakiki ialah proses pemberian, bimbingan, dan bantuan rohani kepada orang yang belum dewasa, dan mendidik adalah tindakan yang dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan adalah suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh orang dewasa untuk membantu atau membimbing anak agar mencapai kedewasaan. Sekian dari saya. Kepada presentator kedua, dipersilahkan. Definisi pendidikan menurut landasan pedagogi, yaitu suatu upaya orang dewasa yang dilakukan secara sengaja untuk membantu anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Dapat diidentifikasi ada 6 unsur-unsur yang terlibat dalam pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan, pendidik, anak didik, isi pendidikan, alat pendidikan, lingkungan pendidikan. Slide selanjutnya. Ada 2 sifat yang harus dipenuhi agar pergaulan tergolong pendidikan. Yang pertama, adanya pengaruh dari orang dewasa yang dilakukan secara sengaja terhadap anak didik atau orang yang belum dewasa. Yang kedua, pengaruh itu bertujuan agar anak yang belum dewasa mencapai kedewasaan. Ada 2 sifat yang harus diperhatikan dalam pergaulan pendidik, yaitu wajar dan tegas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bra. Baik, pendekatan fenomenologi. Secara harfiah, fenomenologi berasal dari kata painomeno logos dari bahasa Yunani. Painomenon berarti tampak dan painen berarti memperlihatkan. Sedangkan logos berarti kata, ucapan, rasio, pertimbangan. Yang berarti gejala atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Istilah fenomena dapat dilihat dari 2 sudut pandang, yaitu fenomena itu selalu menunjuk keluar atau fenomena dari sudut pandang kesadaran kita. Oleh karena itu, dalam memandang suatu fenomena, kita harus terlebih dulu melihat penyaringan atau rasio, sehingga menemukan kesadaran yang sejati. Dengan demikian, fenomenologi secara umum dapat diartikan sebagai kajian terhadap fenomena atau apapun yang nampak. Lawrence Bagus memberikan 2 pengertian terhadap fenomenologi. Dalam arti luas, fenomenologi berarti ilmu tentang gejala-gejala atau apa saja yang tampak. Dalam arti sempit,
Pit, ilmu tentang gejala-gejala yang menampakkan diri pada kesadaran kita. Selanjutnya, tokoh-tokoh filsafat fenomenologi. Yang pertama ada Edmund Husserl yang pada tahun 1859 hingga 1938. Ia merupakan seorang filsuf dari Jerman. Pada awalnya, teori ini digunakan pada ilmu-ilmu sosial. Menurut Husserl, ada beberapa definisi fenomenologi, yaitu satu, pengalaman subjek atau fenomenologikal, dan yang kedua, suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. Jadi secara sederhana, fenomenologi diartikan sebagai sebuah studi yang berupa untuk menganalisis secara deskriptif dan introspektif tentang segala kesadaran bentuk manusia dan pengalamannya baik dari spek indrawi, konseptual, moral, estetis, dan religius. Yang kedua, Martin Heidegger. Martin Heidegger berpendapat tentang fenomenologi Husserl bahwa manusia tidak mungkin memiliki kesadaran jika tidak ada lahan kesadaran, yaitu suatu tempat, panorama, atau dunia agar kesadaran dapat terjadi di dalamnya, yang berujung pada eksistensi yang bersifat duniawi. Selanjutnya, manfaat dari pedagogi. Yang pertama, memanusiakan manusia menjadi seseorang dewasa demi kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan. Yang kedua, agar anak di kemudian hari memahami dan menjalani kehidupan dan dapat menghidupi diri sendiri. Yang ketiga, membantu murid mempertanyakan dan menentang dominasi serta keyakinan dan praktek-praktek yang mendominasi. Yang keempat, mengembangkan kepribadian siswa yang sehat. Berdasarkan urutan di atas, bahwa manfaat dari pedagogik yaitu menjadi anak yang belum dewasa menjadi dewasa dengan hidup mandiri dan hidup yang dapat bermakna. Selanjutnya ada fungsi pedagogik. Yang pertama ada untuk memahami fenomena pendidikan atau situasi pendidikan secara sistematis. Yang kedua, memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pendidik. Yang ketiga, menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktek anak, yaitu kesalahan konseptual teknis dan kekeliruan yang bersumber dari kepribadian pendidik. Yang keempat, mengenal diri sendiri dan melakukan koreksi. Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi untuk melakukan langkah-langkah yang bertujuan meningkatkan pedagogi. Selanjutnya, sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan materi dari awal hingga akhir. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Pendidikan berdasarkan pendekatan fenomenologi itu merupakan suatu upaya orang dewasa yang dilakukan secara sengaja untuk membantu anak atau orang yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Nah, pendidikan itu berlangsung dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak atau orang yang belum dewasa dalam suatu lingkungan. Sedangkan pendidikan menurut landasan pedagogi yaitu pemberian bimbingan kepada orang yang belum dewasa dengan cara mendidik untuk mencapai tujuan suatu pendidikan, di mana yang menjadi objeknya itu yaitu orang yang sudah dewasa dengan anak yang belum dewasa. Peran orang yang sudah dewasa di sini yaitu mengajarkan, membimbing, dan mendidik anak yang belum dewasa untuk mempelajari kedewasaan diri dengan cara mengembangkan kepribadian anak yang dididiknya secara terpadu. Hal ini dikarenakan pendidikan tersebut dilakukan secara sengaja untuk mencapai tujuan suatu pendidikannya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.